Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya adalah Revindo Prayogo dan rekan saya Mahendra Suprapto. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bab 8, manajemen strategi. Bab 8, manajemen strategi. Pertama, meliputi manajemen strategi. Kedua, 6 langkah proses manajemen strategi. Ketiga, strategi korporasi. Manajemen strategi adalah tindakan yang dilakukan oleh manajer untuk mengembangkan strategi organisasi. Maksud dari strategi organisasi merupakan rencana mengenai bagaimana sebuah organisasi melakukan sesuatu yang harus dilakukan dalam bisnis. Model bisnis berfokus pada dua faktor. Yang pertama, apakah konsumen menghargai apa yang disediakan perusahaan? Yang kedua, apakah perusahaan dapat mendapat untung dengan melakukan hal tersebut? Yang tentunya, dua faktor tersebut sangatlah mempengaruhi tindakan manajer dalam mengambil suatu keputusan. Manajemen strategi itu penting karena dapat memberi arahan jangka panjang yang akan dituju serta membantu perusahaan beradaptasi pada perubahan yang terjadi. Yang dimaksudkan arahan jangka panjang adalah rencana yang akan kita gunakan untuk beberapa langkah ke depan. Dengan kata lain, rencana jangka panjang 5, 10, atau 15 tahun. Enam langkah proses manajemen strategi. Yang pertama, mengidentifikasi misi, tujuan, dan strategi organisasi. Yang dimaksud adalah kita membuat suatu pernyataan mengenai program rencana dalam 5 tahun. Yang tentunya sesuai dengan tujuan berdirinya organisasi tersebut. Dan untuk mengatasi hal-hal yang tidak diinginkan atau meleset dari rencana yang kita buat, kita dapat menentukan suatu strategi. Nomor 2, melakukan analisis eksternal. Analisis eksternal adalah pengamatan atau pemeriksaan terhadap lingkungan operasi eksternal perusahaan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi peluang atau ancaman strategi dalam lingkungan operasi yang potensial mempengaruhi perusahaan. Ketiga, melakukan analisis internal. Analisis internal dilakukan untuk mengetahui daya saing melalui kondisi internal perusahaan. Keempat, memformulasikan strategi. Memformulasikan berarti adalah proses penyusunan langkah-langkah ke depan dalam strategi. Yang kelima, mengimplementasikan strategi. Setelah kita melakukan beberapa tahap proses manajemen strategi, kita harus melaksanakannya atau mengimplementasikan. Yang terakhir adalah mengevaluasi hasil. Mengevaluasi hasil dilakukan untuk mencari kelebihan atau kekurangan dalam sebuah rencana yang telah kita buat, sehingga kita dapat melakukan improvisasi atau peningkatan untuk mengatasi kekurangan yang kita lakukan sebelumnya. Strategi korporasi. Strategi korporasi adalah strategi yang menspesifikasikan apa yang akan dimasuki atau yang ingin dimasukkan dan apa yang ingin dikerjakan oleh perusahaan dengan bisnis tersebut. Jenis strategi korporasi ada 3, yaitu pertumbuhan. Pertumbuhan merupakan strategi berdasarkan terhadap tahap pertumbuhan yang sedang dilalui perusahaan. Yang kedua, stabilitas. Menekankan pada titik bertambahnya produk, pasar, dan fungsi perusahaan. Karena berusaha untuk meningkatkan efisiensi di segala bidang dalam rangka meningkatkan keuntungan perusahaan. Yang ketiga, pembaruan. Meningkatkan produk, pasar, dan fungsi perusahaan guna menambah keuntungan. Bagaimana strategi korporasi dikelola? Metrik portofolio
Yang pertama, metrik BCG yang dikembangkan oleh Boston Consulting Group dan memperkenalkan ide bahwa berbagai bisnis yang dijalani sebuah organisasi dapat dievaluasi dengan menggunakan metrik 2x2, potensi yang tinggi dan mana yang menghabiskan sumber daya organisasi. Sumbu horizontal menggambarkan pangsa pasar, dan sumbu vertikal mengindikasi pertumbuhan pasar yang diantisipasi. Metrik BCG merupakan alat yang memandu keputusan alokasi sumber daya berdasarkan tingkat pangsa pasar dan pertumbuhan SBU sumber daya. Strategi kompetitif. Strategi kompetitif adalah strategi tentang bagaimana organisasi akan bersaing dalam bisnisnya. Namun, bagi organisasi yang berkelimpung dalam berbagai bisnis mempunyai strategi kompetitifnya sendiri yang mendefinisikan keunggulan kompetitifnya. Peran keunggulan kompetitif. Pengembangan strategi kompetitif yang efektif memerlukan pemahaman atas keunggulan kompetitif yang membedakan organisasi, yaitu keunggulan uniknya. Keunggulan kompetitif uniknya tersebut berasal dari kompetitif inti organisasi. Karena organisasi melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukan organisasi lain, atau melakukan lebih baik dari organisasi lain. 5 model kekuatan tiap industri. Yang pertama adalah ancaman pendatang baru, seperti munculnya banyak pesaing. Yang kedua, pengganti atau substitusi, munculnya barang-barang baru yang memiliki fungsi sama namun memiliki produk yang berbeda. Yang ketiga, daya tawar pembeli. Apakah produk tersebut masih diminati? Yang keempat, daya tawar kemasok. Aspek bahan baku produk masih ada dan apakah masih dapat berkembang? Kelima, persaingan saat ini. Memilih strategi kompetitif. Strategi kompetitif adalah strategi yang sesuai dengan kompetitif organisasi dan industrinya. Strategi fungsional adalah strategi yang digunakan oleh berbagai departemen fungsional organisasi untuk mendukung strategi kompetitif. Masalah manajemen strategi saat ini. Yang pertama, fleksibilitas strategi, yaitu kapabilitas untuk menyadari perubahan lingkungan eksternal yang utama, berkomitmen pada sumber daya secara cepat dan menyadar ketika keputusan strategi tidak berhasil. Yang kedua, e-business, yaitu strategi klik dan bata yang menggabungkan lokasi online dan toko tradisional. Sekian dan terima kasih.